bagaimana pendapat para intelektual kita juga tentang puasa. Ini ada pendapat bagus dari Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Kata Syekh Dihlawi, puasa itu adalah tiryak. Tiryak itu penawar bagi racun-racunnya setan, kata Syekh Dihlawi. Dengan puasa Anda memukul, menghancurkan naluri kebinatangan atau al-bahimiyah yang mungkin selama ini menguasai diri Anda. Ini bisa dilihat dalam Hujjatullahil Balighah, karya beliau. Jadi bagi Syekh Dihlawi, puasa itu adalah semacam detoksifikasi spiritual. Dalam diri kita ini kan banyak racun-racunnya yang mengotori batin kita, sehingga spiritualitas kita terhambat. Nah, obatnya dari kekotoran-kekotoran jiwa itu antara lain ya puasa. Jadi ketika kita sedang puasa, terjadi detoksifikasi spiritual. Ya tentunya yang puasanya sungguh-sungguh ya, bukan yang puasa hanya formalitas untuk menahan lapar dan haus saja. Boleh saya tambahi lagi, misalnya ini ada pendapat dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini teman-teman pesantren pasti kenal dengan beliau ini. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini biasanya disebut Imam Sya'rani. Beliau ini selain ahli sufi, juga ahli fikih, juga ahli hadis. Beliau menulis 60 lebih kitab. Ya kebanyakan bercorak tasawuf. Teman-teman yang suka kajian tasawuf harusnya kenal tokoh ini. Kisah-kisah tentang karomah beliau juga banyak. Kalau yang muda-muda kan biasanya yang diincer ya cerita-cerita karomahnya ini. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, puasa itu membawa kita kepada woyah an-nuroniyah, woyatun nuroniyah. Jadi tujuan nuroniyah, nur itu cahaya, nuron berarti pencerahan. Jadi membawa kepada pencerahan batin kita, juga peneguhan rohani, dan juga melahirkan berbagai kebajikan saat kita berpuasa. Jadi puasa itu mencerahkan batin kita, memantapkan rohani kita. Dia melahirkan banyak sekali kebaikan. Nah ini Tambihul Muhtarin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah ini boleh juga kita jadikan referensi. Jadi ternyata pencerahan batin kita, laku kita untuk membuat diri kita bercahaya antara lain bisa melalui jalur puasa. Boleh juga, ini ada quotes yang itu populer sekali dari tokoh intelektual muslim. Kalau ini modern, Thorik Ramadan. Beliau ini filosof, penulis, akademisi, asalnya dari Swiss. Cucu dari Imam Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Beliau ini profesor di Fakultas Teologi Universitas Oxford. Jadi, ini kalau ini beliau intelektual kontemporer. Beliau punya pandangan begini. Filosofi puasa mengundang kita untuk mengenali diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, dan mendisiplinkan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Juga untuk membebaskan diri kita sendiri. Berpuasa berarti mengenali ketergantungan-ketergantungan kita dan membebaskan kita darinya. Ini kalimatnya ada diri kita sendiri banyak. Ayo kita cermati ya tadi. Yang pertama, puasa itu berarti punya manfaat mengenali diri. Diri kita yang lemah, banyak kekurangan, banyak ketidaktepatan. Kalau sudah mampu mengenali diri, kita menguasai diri kita sendiri. Kita ini kan dalam hidup kita sehari-hari sering tidak menguasai diri kita sendiri. Nah, saat puasa ini kita kuasai benar diri kita. Kita ini kan seringkali diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, oleh ambisi, macam-macam. Kita tidak menguasai.
Nah, ketika puasa kita kuasai diri kita sekarang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. Yang ketiga, mendisiplinkan diri kita. Jadi puasa itu kan paling kelihatan latihan disiplinnya. Kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Kemudian juga pembebasan diri. Jadi puasa membuat kita sadar hakikat diri kita, sehingga kita bisa membebaskan diri kita dari ketergantungan di luar diri kita, dan hanya bergantung pada Allah saja. Nah, ini pandangannya Thariq Ramadan. Puasa membuat kita kenal diri, membuat kita menguasai diri, mendisiplinkan diri, dan membebaskan diri.